Civic buat kebut-kebutan? Kayaknya enggak deh. Ini Civic buat nongkrong. Let's go. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue mau nge-review Civic yang buat nongkrong teman-teman. Buat nongkrong, parkir modis, buat jalan-jalan Sabtu Minggu. Mungkin daily use bisa, cuman gue nggak rekomendasiin. Ini dia, Honda Civic LX tahun 89 teman-teman. Kebetulan ini Honda Civic tahun 89 teman-teman. Tahun terakhir sebelum dia facelift ke Honda Civic Grand. Oke, nah kenapa gue bilang mobil ini nggak buat balap-balapan tapi lebih ke nongkrong? Teman-teman bisa lihat sendiri, desainnya yang benar-benar timeless, simple, clean, dan mengotak teman-teman. Kita lihat di sini dari depan, warnanya kebetulan yang ini two tone, putih mutiara dicampur dengan bumper plastik hitam. Itu warna yang cocok banget, warna yang benar-benar awet, warna yang benar-benar ikonik teman-teman. Nah, lampunya biasa kristal multi reflektor. Ini lampunya plastik tapi dia udah kayak kaca ya, ada aksen-aksen ke bawahnya gini. Terus sennya dia beneran warna orange di atas maupun di bawah. Nah, mobil ini rendah ya teman-teman, rendah banget. Tadi gue sempat nyoba untuk nyupir, tapi nanti kita akan test drive juga. Mobil ini bener-bener ceper seceper-cepernya. Gue juga bawa mobil backup di sini, Suzuki Swift yang biasa gue pakai, tapi menurut gue itu udah paling rendah. Ternyata ini jauh lebih rendah teman-teman, serendah itu. Dan khas mobil 90-an, kita lihat ke samping. Let's go. Nah, kita udah sampai di samping teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, warnanya putih mutiara. Untuk handle dia hitam biasa, ada list hitamnya. Ciri khas mobil tahun 90-an, yaitu adalah kacanya gede-gede banget teman-teman. Visibilitas untuk kita menyetir, mengendarai, mengemudi itu bener-bener luas banget. Kita nggak ada yang namanya blind spot atau apapun, bisa ngelihat ke segala arah. Oke. Nah, ngomong-ngomong di samping, kita bisa lihat langsung bannya ini ringnya 14 teman-teman, menggunakan profil 185/65 ring 14. Ban depannya pakai GT radial. Untuk di bagian belakangnya sama, dia pakai GT radial Campiro, ring 14 juga, di 185/65 ring 14 teman-teman. Nah, sekarang nggak usah banyak bicara, kita langsung pindah ke bagian belakang aja teman-teman. Kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah teman-teman, kita udah sampai di bagian belakang. Di bagian belakang nggak banyak yang bisa dijelasin, tapi yang jelas lampunya beda sama Civic Grand. Apa yang bikin beda? Yang bikin beda itu motifnya teman-teman. Kalau di Civic LX itu dia lampu remnya di sebelah sini, sennya di tepian. Kalau Civic Grand dia memanjang teman-teman, garisnya vertikal, bukan horizontal seperti ini. Oke, untuk emblem dia ada tulisan Honda. Tentu saja ada logo Hondanya juga, dan tulisan LX. Nah, ini gue sedikit, coba teman-teman yang punya informasi lebih tentang Honda Civic tahun segini, bener gak sih kalau Civic LX itu seharusnya nggak ada lampu tengah ini teman-teman? Seharusnya hanya udah lampu di samping ini aja. Karena setahu gua yang ada di lampu tengah dan tulisan Civic ini adalah Civic Grand, bukan Civic LX. Tapi entah, gua nggak tahu. Ini kita mobil pinjem punya salah satu rekan kita. Kita lihat langsung. Ini dia ciri khas mobil tahun 90-an. Apa? Bagasinya teman-teman.
bagasinya bisa buat nyulik orang. Kenapa gue bilang gitu? Karena beneran gede banget. Segede itu. Untuk anak SMP yang badannya belum terlalu besar, ini masuk loh teman-teman. Bagasinya bener-bener luas, seluas-luasnya. Walaupun dia nggak begitu dalam ya teman-teman. Itu aja sih, gue nggak bisa jelasin banyak-banyak tentang bagasinya karena simpel banget. Itu aja yang bisa dijelasin. Kita lanjut ke interior. Let's go. Nah teman-teman, kita udah sampai di dalam mobilnya atau di interior. Nah di bagian interior teman-teman, ini bener-bener aromanya masih mobil tua banget. Yang spesial dari mobil ini adalah dia matic teman-teman. Menurut informasi yang punya, gearboxnya ini diganti menggunakan Honda, gue lupa Genio atau Vario. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Untuk dalemannya mungkin ini setahu gue sih harusnya dia masih bloodrow ya. Ini sih udah diganti teman-teman, udah di retrim untuk jok dan beberapa perintilan, tapi di bagian dashboardnya dia masih soft touch. AC-nya masih model kompor gas teman-teman. Kenapa gue bilang kompor gas? Putarannya dia masih kompor gas untuk pengaturan suhu, tapi untuk pengaturan semburan dia seperti biasa kayak Karimun ya teman-teman kalau gue lihat. Nah untuk head unitnya juga sudah diganti menggunakan GVC, bukan originalnya. Setirnya dia sudah menggunakan 3 palang, yang Momo originalnya ada di bagasi teman-teman. Klaksonnya sudah diganti juga. Untuk instrumen klasternya simple. Sebelah kiri dia ada RPM, yang sebelah kanan ada petunjuk kecepatan kilometer. Di sebelah tengah ada untuk suhu dan bahan bakar teman-teman. Oke. Impresi pertama duduk. Tinggi gua 171 cm. Dan ini posisi duduk gua untuk menyetir. Yang gua notice pertama adalah posisi duduknya cukup unik teman-teman. Gue berasa bawa BMW E30 atau Mercy C-Class atau Boxer teman-teman. Kenapa? Setirnya nggak center teman-teman. Kalau dilihat di mata ini setirnya agak lebih ke kiri sedikit, tapi berasa. Nah, setirnya sudah tilt, tapi belum teleskopik. Tapi saran gue nggak perlu diturunin karena ini udah rendah banget, lihat paha gue mentok. Bahkan sampai dinaikin pun dia masih mentok ya teman-teman, nggak ada space sama sekali. Oke, impresi berkendara dari mobil ini tadi gue sempat coba, tapi nanti kita akan coba lagi. Suspensinya yang harus gue highlight. Mobil ini nyaman banget suspensinya teman-teman. Tapi untuk tarikan ya dibilang kencang enggak sih teman-teman ya, tapi cukup. Untuk kota-kota, untuk luar kota juga masih oke. Tenaganya selalu ada. Memang bukan Civic untuk kebut-kebutan teman-teman. Kita coba untuk langsung starter aja teman-teman, karena cukup panas juga. Kita tutup dulu. Mobil tua, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Talk chair teman-teman, kita nyalain AC-nya. AC-nya butuh waktu sekitar 3-5 detik untuk dingin, tapi untuk ukuran mobil tua ini dingin teman-teman. Spionnya sudah elektrik tapi belum electric retract. Yang uniknya lagi dari mobil ini adalah pengaturan tombol untuk kaca teman-teman. Biasanya kalau mobil biasa itu dia sejajar dengan tempat handle ini yang biasa kita taruh koin, tapi ini enggak, dia ditempel seperti ini teman-teman. Sebelah kirinya dia masih mending, dia nyambung sama handle untuk buka pintu. Untuk sebelah selain pengemudi ya teman-teman. Mesinnya halus tapi getar banget. Mesinnya ini 1500. Cukup bertenaga tapi tidak kenceng ya teman-teman. 1500 sanggup memuntahkan tenaga sekitar 92 horsepower. Nah, tenaga maksimumnya itu di 119 Newton meter.
sekolah nggak salah ya teman-teman. Coba tulis di kolom komentar. Nah, habis ini kita langsung aja. Oh ini, untuk spion tengahnya diganti, dia sudah diganti dengan yang elektrik ya teman-teman. Jadi dia spion belakang sekaligus dengan kamera teman-teman, dashcam dijadikan satu. Oke teman-teman, di sini juga ada kisi-kisi untuk pembuangan angin. Tapi ini bukan AC teman-teman, nggak kayak Honda NSX yang AC-nya di pintu. Ini enggak, teman, mirip. Dan yang lucu lagi di sebelah kanan ini ada tempat tulisan koin teman-teman. Emang benar untuk naruh koin sih. Dan ada soket lighter juga, ada cok teman-teman. Kalau misalnya pagi susah nyalain, ini ada cok. Jadi harus ditarik dulu baru diturunin. Ada lacinya seperti biasa, masih biasa, belum yang soft opening, dia masih yang biasa. Oke, habis ini kita langsung aja tes drive. Kita lihat impresi berkendaranya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita coba mobil ini untuk test drive. First impression, mobilnya cukup getar. Seperti yang gue bilang tadi, setirnya agak sedikit ke kiri. Entah ini kenapa spionnya kok kayak ini ya teman-teman, kayak lebih ngezoom gitu loh. Oke, kita coba putar balik, kita coba radius putarnya. Radius putar, kita tes radius putar. Radius putarnya bagus, sangat dekat. Setirnya, gue belum pernah nyoba setir aslinya, tapi ini pakai Momo, enak aja sih. Pegangannya enak. Setirnya agak ke kanan sedikit, nggak begitu tengah-tengah banget gitu. Terus entah ini belum di sporing balancing atau bagaimana, tapi gue ngerasa setirnya ngebuang ke kiri teman-teman. Setirnya ngebuang ke kiri. Dan yang gue highlight dari mobil ini ya tentu saja suspensinya. Suspensinya nyaman sekali. Untuk ukuran mobil 88 itu nyaman banget teman-teman. Depan ada speed bump, kita tes. Nggak berasa. Nggak berasa sama sekali teman-teman. Nggak ada rasanya, enak. Nanti di depan juga ada polisi tidur, kita coba. Ini speed bump lagi. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada mobil putar balik sembarangan gitu. Kalau kita nggak siap, bahayanya adalah rem ini cukup Senin Kamis teman-teman, tidak sepakem itu. Remnya tidak sepakem itu. Jadi kita harus ngerem dalam dulu, baru bisa berhenti. Nah, depan ada polisi tidur cukup tinggi teman-teman, kita coba. Ya, mobil ini empuk, cukup empuk untuk mobil yang sudah berumur kurang lebih hampir 30 tahun mungkin. Nah, ini enak buat mobilnya. Tarikannya biasa aja. Nggak spesial, nggak lemot juga, tapi cukup bertenaga. 1500, bensinnya bisa dibilang cukup irit, nggak boros-boros amat. Dia bukan vampir bensin teman-teman. Tapi overall mobilnya enak. Visibilitas besar banget, visibilitasnya mantep. Visibilitasnya sangat-sangat ergonomis. Semuanya kelihatan, dari kiri, kanan, depan, belakang pun kelihatan. Dan nih, kalau teman-teman bisa lihat, headrest-nya itu gimana ya? Mungkin ciri khas mobil 90-an, tapi gue dulu pernah punya Twin Cam GTI. Corolla Twin Cam GTI itu lebih nyaman buat gue. Gue lebih milih itu untuk daily use daripada ini. Personal pribadi gue lebih milih itu daripada Civic LX ini. Tapi kalau style, iya, mobil ini lebih eye catching daripada Twin Cam GTI. Performa mesin tentu saja lebih kencang Twin Cam menurut gua, karena
Twin Cam GTI itu setahu gua peruntukannya untuk balap pada zamannya di tahun 92, dan itu saingan berat Civic LX tahun ini dan Grand Civic Twin Cam GTI itu. Lucu sih, naik mobil ini tuh impresinya ya teman-teman, bikin senyum terus karena unik cara bawanya. Entah karena gue jarang bawa mobil 90-an atau bagaimana, tapi mobil ini tuh nggak tahu ya, bikin happy aja gitu. Cara nyetirnya lucu, remnya juga begitu pakem, aroma khas tahun 90-an. Ya bikin happy. Gue jadi tertarik pengen punya mobil tua lagi. Tapi overall mobilnya masih enak, AC-nya dingin, suspensinya masih nyaman. Mungkin rem sama ini aja sih, setirnya agak buang ke kiri, jadi kita tuh kayak nahan setir ke kanan gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman, impresi berkendara sekaligus test ride dari gua. Kita lanjut ke closing teman-teman. Nah, segitu aja deh teman-teman review singkat gua mengenai Civic untuk nongkrong atau mejeng teman-teman, yaitu Civic LX tahun 88 atau 89, gue lupa lah. Nah, kesimpulannya mobil ini positifnya teman-teman, bentuknya simple dan timeless, perawatannya cukup mudah, dan mobilnya juga nyaman dan irit. Untuk kekurangannya menurut saya pribadi dan beberapa reviewer lain, yaitu biasanya mobil ini untuk di karet-karet kaca itu biasanya kropos dan menimbulkan bocor. Lalu yang kedua juga mobil ini spare partnya cukup pricey atau mahal ya teman-teman. Misalnya teman-teman lampu atau beberapa lampu lah, katakan pecah atau rusak, itu gantinya cukup mahal teman-teman. Contoh lampu depan atau lampu sen ini, satunya ketika teman-teman pecahin itu bisa sekitar 700 ribuan. Itu untuk kekurangannya. Mobil ini cukup pricey. Ada lagi kekurangannya menurut gue pribadi setelah tadi kita test ride adalah remnya yang cukup Senin Kamis teman-teman. Walaupun sudah diganti kampasnya dan segala macam, tapi memang remnya agak Senin Kamis, dan mesinnya cukup getar. Even teman-teman sudah ganti engine mounting ya, mesinnya tetap bergetar, terasa sampai setir pengemudi, bahkan sampai duduk. Itu aja sih teman-teman. Untuk selebihnya mobilnya buat gue cukup recommended untuk dipelihara dan cukup worth it untuk dipelihara karena harganya masih cukup terjangkau. Nanti kita tulis range harganya di sini. Nah, segitu aja teman-teman dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya, kalian boleh koreksi di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Udah, segitu aja teman-teman. I'll see you guys next time. Stay safe and bye-bye.